Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian Gunung Cikuray, lintas dari Tapak Gerot naiknya, turunnya ke arah Pemancar. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi kita dari barat ke timur. Jadi untuk awal-awal itu kita akan ngojek dulu dari base camp sampai ke pos 1 naik dikit lah. Ini dari base campnya sini kita naik ojek, kita beli makan dulu di sini. Cuman yang dari sini ke warung itu lupa di track, tapi nggak lupa di video. Nanti ada di video versi manusianya. Baru dari warung makan ini kita bungkus nasi ke atas, baru bisa ke trekking, baru ingat maksudnya. Di sini kita akan mengikuti jalan kampung ini, kita naik. Di situ ada gerbang pendakian. Ini kita menyelusuri ladang warga. Nah, di ujung ini ada pos 1. Dan kita naik dikit sampai sini, turun. Turun ganti jalan kaki. Di jalur ini sebenarnya tanjakannya masih enak di awal-awal pendakian ini. Oh, ternyata harusnya lewat sini lebih ringkas ya. Tapi jalannya disuruh ke sini ya, ikut aja. Ternyata kita ini berjalan di bibir punggungan. Kalau ini anggap aja ini punggungan, ini ujungnya. Jarak antara pos 1 sama pos 2 lumayan jauh ini. Kita sempat istirahat loh, itu ikonnya kok ketinggalan. Di ini kita jalan terus sampai pos 2. Di pos 2 kita istirahat cukup lama. Kita minum, makan di sini dulu. Di pos 2 itu. Jadi awal-awal pendakian ini Mas Aldi banyak mainan HP dia, sambil nunggu Mas Ramu gitu dia mainan HP. Di pos 2 ini kita cukup lama menunggu, bukan menunggu sih, istirahat. Istirahat, makan gorengan sama minum. Kemudian lanjut lagi naik. Ikonnya ketinggalan lagi. Bukan ikon apa? Krusor. Krusornya ketinggalan tapi trackingnya nggak ketinggalan. Tetap jalan. Jaraknya lumayan ini dari pos 2 ke pos 3. Pos 3 adalah camp area Tapak Gerot, area paling luas dan paling nyaman bisa dibilang karena di situ ada air, ada musola, ada warung, dan ada kirek. Di sini kita istirahat sangat lama, sejam lebih mungkin. Makan siang, ngopi, sholat. Kita jalan lagi menuju pos 4 Puspa. Nggak tahu ini kenapa pendakian di Sikure ini kursornya sering ketinggalan. Ketinggalan sama treknya. Treknya jalan sendiri.
Kita istirahat sebentar di Puspa, lanjut jalan lagi ke pos 5 Kiberem. Di sini juga kita istirahat sebentar, langsung gas lagi menuju pos 6. Kita ngecamp di pos 6. Kalau Mas Ramu ya langsung puncak biasanya, cuman karena ini kita ngikut Bang Aldi ya manut saja. Jadi di pos 6 kita mendirikan tenda, terus sambil menunggu sunset gitu kan. Terus pas menjelang sunset kita naik ke puncak. Sebenarnya kalau ini kan full hutan dari pos 3 sampai sini, sampai puncak ini full hutan, jadi nggak bisa lihat. Kalau mau lihat sunset dan sunrise harus ke atas. Sebenarnya kalau ini terbuka mungkin udah bisa lihat sunset dari sini. Langsung ke video realnya. Ini kita keluar gang dari base camp. Ojeknya udah nyebur di depan katanya. Ya betul, ini sebelah kanan ini udah ada 2 motor, yang satu Mas Ramu, yang satu Bang Aldi. Kita mampir warung makan dulu buat bungkus nasi. Jadi ini kita bungkus nasi buat bekal makan siang sama makan malam sekalian. Jadi kita masaknya cuman besok untuk sarapan. Kita skip aja untuk menu makanan yang dibungkus. Kita lanjut perjalanan lagi ojek menuju pos 1 atau pos 1 ke atas dikit. Kita kasih selingan musik, nanti kalau ada POV baru kita komentari. Jadi ini nanti kan di awal ini video motovlog, nanti setelah sampai pos 1 dilanjut dengan video jalan kaki sampai ke pos 6. Kita kasih musik dulu. Ini kita belok kanan, ada gerbang kawasan pendakian, ada pagarnya itu. Udah memasuki kawasan pendakian, ceritanya seperti itu.
Ini kita masuk jalur ladang, setelah tadi di jalur penduduk, sekarang kita udah masuk ladang-ladang penduduk. Udah nggak ada rumah di sini kalau dilihat dari peta, full ladang ya di sini. Di depan terlihat ada rombongan pendaki. Oh ya benar, ini adalah rombongan pendaki yang yang kemarin malam itu nginep di base camp bareng Mas Ramu. Jadi hari ini tercatat ada 2 rombongan pendaki sampai Mas Ramu berangkat ya. Nggak tahu kalau setelah Mas Ramu berangkat ada rombongan di belakang. Dan itu tadi rombongan pertama yang berangkat pada hari ini, dan rombongan kedua itu Mas Ramu dan Bang Aldi. Jadi kalau di Jateng ada gunung kembar Sindoro Sumbing yang memang mirip bentuknya. Di sini ada gunung kembar juga. Di depan itu ada Cikure, di belakang tadi ada Papandayan. Tapi bentuknya beda banget kalau Papandayan dan Cikure. Kalau Cikure kan kerucut, kalau Papandayan itu berbukit-bukit kayak pegunungan itu. Kalau Sindoro Sumbing kan sama-sama kerucut, cuman beda di ujung aja. Kalau ujungnya Sindoro itu rata dan ada kawah aktifnya, kalau di Sumbing itu puncaknya brojol-brojol. Kalau di Jawa Timur malah beneran ada gunung kembar namanya, tapi bukan kembar bentuknya, kembar 1 dan kembar 2 di kawasan Arjuna Welirang. Depan itu ada pos 1 di shelter itu, pojokan sebelah kanan. Nah, itu. Tapi biasanya kalau ngojek kan turun di sini, makanya ini Mas Ramu mau diturunkan di sini. Tapi Bang Aldi kan di depan, akhirnya ini Bang Ojek mau mengantar sampai tempatnya Bang Aldi diturunkan.
motor tadi kita diturunkan, kita sama bikin video bullet time, dan ini kita lanjut jalan lagi. Jadi dari sini jalan mulai tanah, jadi ujaknya tadi pengantar sampai batas jalan cor ya. Untuk view nya di sebelah kanan itu belum pemandangan. Untuk animasi 3 dimensinya bisa dilihat di awal video ini. Untuk apa, part-part video, ada video drone, video bullet time, sama part pendakiannya ada di deskripsi, sama waktu yang ditempuh, lama waktu yang ditempuh. Jadi untuk pendakian kali ini kan kita mendaki dari Tapak Grot, turunnya nanti besok rencana turun di Pemancar, cuman yang lewat Pemancar Mas Ramu sendiri, Bang Aldi balik lagi ke Tapak Grot. Rencananya sih seperti itu, cuman nanti besok kita lihat kondisinya apakah memungkinkan atau tidak. Ini di depan ada truk, ini kita minggir dulu. Truk membawa debu. Wush. Di sini jalan dipisah, ini yang atas itu untuk jalan kaki, yang sebelah kiri bawah itu jalan motor. Jadi supaya tidak saling mengganggu antara pejalan kaki dan pemotor. Di sebelah kanan lagi itu jurang. Kalau dilihat di animasi 3D tadi kan kita ini ada di ujung bibir jurang. Ini masih di area perkebunan warga dengan sedikit pohon kayunya. Tanamannya tanaman khas pedesaan di daerah pegunungan gitu, sayur-sayuran. Sampai sejauh ini masih landai, cuman panas dan biasanya Mas Ramu kalau di awal-awal gini walaupun landai itu badan belum terbiasa, jadi agak berat. Walaupun ini Mas Ramu bebannya tidak seberat pendakian biasanya, tapi ini kerasa berat karena terik, panas. Ini kalau ada suara cekuk itu suara tongkat, ada suara asing kan, suara invisible sticknya Mas Ramu, bukan suara nafas atau suara apa. Di depan Mas Aldi, beliau ini memang tangguh, walaupun membawa beban berat tapi jalannya masih lebih cepat dibandingkan Mas Ramu sampai sejauh ini. Nanti kita akan banyak skip ya, kita hanya akan memvideo untuk bagian-bagian yang penting. Ini semacam review jalur, jadi memang segmentasinya Mas Ramu itu kan tujuannya untuk dokumentasi pribadi. Ini memang lebih ditekankan ke arah review jalur ketimbang sinematiknya atau video sinematik. Tapi sebenarnya pengennya sih bikin video sinematik tapi komplit informasinya, tapi karena Mas Ramu bikinnya kan cuma sekedar sambilan, ya seperti ini jadinya. Kita skip, kita langsung ketemu pertigaan pertama di jalur tanah ini. Ada ke kanan sama ke kiri, yang ke kiri ada jalur tandanya, tadi suruh naik lewat jalur kiri, dan jalur yang kiri ini kelihatan lebih besar.
walaupun nggak semua yang besar itu jalan yang benar. Sedikit cerita tentang Gunung Cikuray ya. Jadi Cikuray ini termasuk gunung bertipe stratovolcano ya, yang berada di Dayeuh Manggung, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dia punya ketinggian sekitar 2821 mdpl. Kalau di Jawa Barat dia termasuk gunung tertinggi keempat. Tertingginya kan Cermai, terus Pangrango, Gede, baru Cikuray. Tapi Cikuray ini gunung tertinggi di Garut, makanya sering disebut sebagai atap Garut. Untuk jalur pendakian yang ada di Gunung Cikuray ini yang lumayan terkenal itu ada jalur Cikajang, Kiara Jenggot, Dayeuh Manggung. Terus ada Pemancar, ada Bayongpong, tapi yang dikelola dengan benar atau yang banyak pendakinya itu Pemancar sama Kiara Jenggot. Kelihatannya lebih terkenal Pemancar pada awalnya, cuman sekarang lebih banyak yang milih naik lewat Kiara Jenggot. Cuman untuk jalurnya sih lebih ekstrim Pemancar. Sebenarnya sih kalau dilihat dari kemiringannya itu sama sih dari Pemancar sama dari Pemancar dibandingkan dengan via Tapak Garut itu kemiringan summitnya sama, cuman di Tapak Garut ini jalurnya lebih bagus kalau menurut Mas Ramu ya. Jadi di Tapak Garut ini undak-undakannya, keamanannya, kelandiannya itu dibuat lebih enak dibandingkan jalur Pemancar. Dan dengar-dengar itu Gunung Cikuray ini juga mau dijadikan cagar alam atau wilayah konservasi gitu, semacam gitulah. Tapi nanti rencananya akan disisakan 2 jalur pendakian, yaitu Tapak Garut dan Pemancar, yang dianggap selama ini sudah dikelola dengan baik. Ini kita udah sampai pos 2, kita istirahat dulu sebentar di sini. Walaupun nggak sebentar-sebentar amat sih, kita cukup lama di sini, minum, makan gorengan, makan apa lagi ya, pokoknya makan jajan-jajan gitulah. Kita skip aja, kita lanjut jalan lagi meninggalkan pos 2 menuju pos 3. Kalau untuk catatan waktunya per pos bisa dilihat di deskripsi. Untuk link-link part-partnya juga ada di deskripsi. Kalau belum ada linknya berarti belum tayang. Ini memang tayangnya kan selang-seling dari Papandayan, terus video Cikuray, video Guntur, terus ada video tips atau review produk. Ini kemiringannya masih sama dengan jalur di bawah tadi.
dengan kemiringan yang cenderung landai, cuman karena panas yang menyengat ini membuat kita cepat haus dan cepat capek. Dimana ini Mas Ramu tuh biasanya bawa botol 1,5 liter tuh bisa 2 hari, ini cuman sehari udah habis. Sekedar informasi bahwa di Cikure via Tapak Grot ini juga bisa ngojek sampai pos 3. Jadi kalau umumnya tadi di bawah itu sampai pos 1, tapi kalau kita malas jalan bisa juga sampai pos 3. Cuman kalau dipikir-pikir sebenarnya ngojek sampai pos 3 itu malah lebih kakinya itu malah sakit. Lagi kita bawa beban terus naik motor gitu kan, biasanya kakinya capek. Cuman memang kalau naik motor itu lebih cepat. Jadi kalau naik ojek sampai pos 3 itu dipastikan akan lebih cepat dibandingkan jalan kaki. Cuman rasa sakit kakinya itu sama. Apalagi kalau motornya motor-motor laki itu tambah sakit tuh, yang ngiring jok belakangnya. Makanya kita sering kali mengalami kalau mendaki naik motor itu seringkali lebih capek naik motornya dibanding mendakinya. Makanya Mas Ramu kadang lebih suka naik transportasi umum ketimbang naik kendaraan pribadi, terutama yang luar provinsi itu. Kalau masih di satu provinsi Jateng itu kadang naik motor kadang naik mobil, ya tergantung situasi dan kondisi, lihat siapa temennya sama lihat gunung yang dituju atau base camp yang dituju lah lebih tepatnya. Karena kadang satu gunung itu kan punya beberapa base camp, ada base camp yang akses mobilnya gampang, ada base camp yang akses mobilnya susah, lebih mudah naik motor. Kalau base camp yang susah aksesnya itu contohnya di Slamet via Kaliwadas atau Sawangan, itu akses mobil susah karena jalannya hancur itu. Selain akses mobil susah, di situ nggak ada sinyal seluler sama sekali. Jadi tidak hanya sinyal internet, tapi sinyal ponsel pun nggak ada. Jadi nggak bisa nelpon SMS. Tapi di sana ada internet ini apa? Internet WiFi gitu. Jadi kita beli WiFi di penjual di penduduk situ, ada yang jualan WiFi gitu kan, kita beli WiFi nanti kasih kode sandi gitu. Dan itu nanti ada masa berlakunya mungkin sejam atau 2 jam gitu, tergantung paket yang kita beli. Kalau di jalur Tapak Grot ini sampai sejauh ini sinyalnya bagus. Kata Mas Aldi sih sampai pos 3 sinyalnya bagus. Ya nanti kita buktikan saja. Ini karena Mas Ramu baru pertama kali ini di Garut. Kita melakukan estafet 3 gunung. Kemarin Papandayan kita tektok, terus hari ini kita ke Cikure tapi ngecamp, terus besok turun Cikure sambung ke Guntur. Cuman kita nyambungnya nggak langsung dari BC ke BC, kita tetap transit ke kosnya Bang Aldi. Ini kita ketemu pertigaan, ada tandanya itu sebelah kiri, kita disuruh ke kanan. Jadi Tapak Grot ini lumayan serius dalam mengelola jalur pendakian. Jalurnya jelas dan selain jelas juga ramah, masuk ramah buat lingkungan, buat pendaki. Sambil cerita tentang Gunung Cikure lagi ya. Jadi kalau tadi kan kita bicara tentang
tipe gunung dan jalur pendakiannya. Ini kita akan mencoba bercerita tentang sejarahnya. Jadi di beberapa naskah kuno gitu kan, nama lain Gunung Cikuray itu dulu disebut sebagai Gunung Larang Srimanganti, atau ada juga yang menyebutnya sebagai Gunung Srimanganten. Terus pada abad 17 di lereng Gunung Cikuray ini dijadikan mandala atau pusat pertapa para pendeta dan kegiatan tulis-menulis dari Kerajaan Sunda Kabuyutan. Untuk saat ini, bukti-bukti sejarah ini tentang adanya mandala ini disimpan di Cagar Budaya Ciburi, Kecamatan Cikedug. Untuk Gunung Cikuray ini masuk bagian batas hidrologi yang membagi dua kelompok besar, das atau daerah aliran sungai bagian utara dan selatan Jawa. Jadi di bukit-bukit gunung ini banyak bentuk-bentuk aliran sungai gitu. Untuk bagian timur atau lereng sebelah timur hingga ke selatan Gunung Cikuray itu dia masuk ke dasnya Ciwulan. Di mana sungai ini nanti akan bermuara di Samudra India atau di Laut Selatan Jawa. Sedangkan bagian lereng barat dan utara sampai utara gitu kan, barat sampai utara dia akan masuk ke das Cimanuk. Terus dia bergabung dengan anak sungai yang lain dan bermuaranya di Pantura Jawa Barat ya. Kalau bukan Pantai Selatan, bukan Pantura Jateng. Kita skip lagi ya, langsung loncat di POV selanjutnya. Di depan itu ada pertigaan lagi. Kalau di sini kan jalannya sama besar tuh, kanan sama kiri. Tapi ini ada tandanya kita harus ke kiri. Tandanya. Dan di kiri ini udah ada undang-undangan atau terap-terapan dari Batang tadi. Jadi memang pengelola jalur ini atau basecamp Tapak Gurut ini orang-orangnya memang sergap itu apa bahasa Indonesia, rajin ya, memang serius gitu loh memperbaiki jalur supaya nyaman buat pendaki. Tanjakan ini sejauh ini masih sama, nanjak-nanjak manja, tapi walaupun nanjak-nanjak manja tapi sangat menguras energi
karena panasnya ini. Tapi ya alhamdulillah sih kita dapat cerah. Ini kali ini panas, benar-benar panas karena langitnya clear tanpa awan sama sekali. Ya beginilah manusia, dia itu kalau hujan mengeluh kenapa tidak panas, kalau panas begini mengeluh kenapa kepanasan. Ya memang manusia itu sedikit rasa syukurnya. Kita skip lagi, nanti sampai ketemu POV berikutnya. Tadi kan POV pertigaan, ini kita ketemu tanjakan agak lumayan kali ini, tapi masih aman terkendali tanjakannya. Kembali cerita tentang Cikuray. Jadi Cikuray ini sangat identik dengan bagas atau celeng atau babi ganas atau babi hutan. Ya sama aja lah, itu ada juga yang menyebutnya bakong. Nah intinya cara menghindari atau menanggulangi serangan bakong itu, yang pertama ketika kita mendirikan tenda itu jangan lupa untuk membawa aroma yang tajam. Jadi gini, celeng atau babi ini atau bagas ini dia sangat suka dengan makanan-makanan yang berbau tajam, ikan asin, terus apalagi makanan yang berbau tajam. Nah kita hindari membawa makanan-makanan yang berbau tajam, kayak sarden juga itu baunya tajam. Atau misalkan terpaksa kita membawa makanan-makanan yang berbau tajam itu jangan lupa untuk digantung di pohon ketika menyimpan. Terus cara berikutnya yaitu kita juga membawa bau tajam tapi yang tidak disukai oleh bagas, contohnya kamper atau kapur barus. Jadi itu kita bisa beli kapur barus yang buat lemari itu yang kecil-kecil, tapi ya nanti kita sebar di sekitar tenda sama di dalam tenda dikasih gitu kan pas sore gitu, terus besok paginya bisa diambil lagi, terus masukin plastik itu yang rapat, jadi di pendakian berikutnya masih bisa dipakai. Atau kita juga bisa pakai minyak kayu putih atau GPU dan sejenisnya, itu juga tidak disukai oleh bagas. Minyak wangi juga tidak disukai oleh bagas, jadi bisa menyemprotkan minyak wangi ke tubuh kita. Ini skip, dan dari kejauhan nampak ada bendera itu di depan pos 3 kelihatannya. Bang Aldi sudah nyampe dari tadi. Ini Mas Ramu sangat very slow, very santuy. Dan Bang Aldi udah nyampe udah menunggu di shelter paling depan itu. Kita di pos 3 ini istirahatnya sangat lama, jam lebih ya. Kita isoma, makan, ngopi, terus leren-leren, sebat-sebat. Bang Aldi yang sebat, kalau Mas Ramu kan nggak sebat. Terus isoma sholat itu sama pipis, kemudian kita bikin full time juga, dan ini kita skip, kita lanjutkan perjalanan meninggalkan pos 3 untuk menuju ke pos 4 karena kita rencananya ngecamp di pos 6, karena Bang Aldi ini nggak mau diajak ngecamp di puncak, maunya di pos 6, katanya takut diserang bagas. Kalau beberapa pendaki itu yang ngecamp di sini itu biasanya setelah mendirikan tenda gitu kan masih siang ini, mereka summit terus turun lagi, jadi mereka nggak ngejar sunrise ataupun sunset. Kalau Mas Ramu ini masih tipe-tipe pendaki
yang suka view sunset dan sunrise. Jadi ya harus ngecamp di tempat-tempat yang dekat dengan view tersebut. Dan untuk jalur tapak gerot ini pos 6 yang paling terdekat dengan puncak atau lokasi bisa melihat sunset dan sunrise. Dari pos 3 ini jalan tanjakannya tuh mulai sedikit kerasa kemiringannya. Cuman karena ini dibuat ngetrap-ngetrap ini jadi nggak terlalu kerasa ini miringnya. Kalau capeknya justru undak-undakan ini kalau Mas Ramo pribadi lebih kerasa capeknya dibandingkan jalur tanah kayak gini. Ya namanya orang itu berbeda-beda. Ya jalan gini Mas Ramo tuh kalau naik ini pelan sekali. Harus pintar-pintar mengatur ritme supaya badan nggak ngedrop. Tapi kalau turun Mas Ramo tuh bisa cepat. Jadi ada orang yang naiknya lambat, turunnya cepat. Ada juga yang naiknya lebih cepat dibandingkan turunnya yang lambat. Ada yang dia cepat naik turun, ada juga yang lambat naik turun. Sampai sejauh ini cuaca masih hot dan view-nya mulai tertutup lagi ini. Jadi setelah pos 3 itu kan isinya hutan. Jadi mulai ketutup cuman ini masih kecil-kecil hutannya. Bukan hutannya yang kecil-kecil sih, tapi tanamannya masih muda-muda. Jadi memang dulu itu pos 3 itu bekas ladang penduduk, kata Bang Aldi. Terus kan ada semacam pegiat alam yang mulai menanami di sekitar pos 3, terus kebun warganya itu digusur, mau dijadikan camp area, sama diadakan penghijauan di sekitar camp area. Jadi memang lumayan agak rimbun sekarang di pos 3 Tapak Kerot ini. Cuman kalau menurut menurut Mas Ramo sih masih terlalu jauh, sekitar pertengahan jalan, lebih malah kelihatannya. Walaupun mungkin di situ banyak fasilitas, ada air, musola dan toilet, warung juga ada. Tapi kalau jarak yang terlalu jauh membuat pendakian, terutama pendaki yang sun hunter kayak Mas Ramu gini, yang suka mencari sunset dan sunrise, agak kerepotan. Karena kan posisinya di tengah-tengah. Kalau kita berangkat pagi dari bawah itu nyampe pos 3 tuh masih siang. Kalau nunggu summitnya dini hari buat mengejar sunrise itu kejauhan. Tapi kalau langsung summit saat itu juga itu ya kemungkinan dapat sunset. Ini kita skip langsung masuk ke pos 4 ini ada shelternya. Jadi treknya monoton seperti ini dengan tanaman yang sama kanan kiri. Jadi POV-nya mungkin cenderung tidak terlalu banyak, cuman sekedar di pos-pos gitu, antar pos gitu. Kalau mau tahu rute realnya bisa dilihat di animasi 3 dimensi di video awal. Kalau mau tahu lama waktu perjalanan bisa dilihat di deskripsi, tapi itu lama versinya Mas Kamu dengan jalan santai. Ini benar gini ya, sama aja, bebas.
Ini Bang Aldi megang kamera, cuman dia ini nggak ngomong, jadi ini sedikit penjelasan dari Mas Ramu. Ini kita dari pos 4 naik ke atas. Kita kasih musik aja untuk mengiringi perjalanan Bang Aldi. Bagus. Bang Aldi kecapean, ini kelihatannya tangannya. Kamera kembali ke Mas Ramu. Kita ini udah sampai di pertengahan jalur antara pos 4 dan pos 5 dengan tanjakan yang semakin miring. Tapi ini walaupun hutannya agak lebat dan ke mataharinya nggak langsung gitu, tapi masih kerasa ini panasnya. Mungkin ini karena cuaca kemarau-nya lagi terik-teriknya di kota Garut. Makanya kemarin dari Selasa itu Gunung Guntur itu kebakaran. Jadi pada awal kedatangan Mas Ramu di Garut atau sebelum datang itu rencananya kan urutannya kita Guntur dulu hari Selasa, hari Rabu Papandayan, Kamis Jumat Cikuray. Cuman karena Bang Aldi itu hari Selasa nggak bisa nganter, jadi hari Jumat dia nggak bisa nganter, jadi akhirnya dibalik Jumat Mas Ramu ke Guntur sendiri, Selasa ke Papandayan. Jadi kemarin Selasa Mas Ramu ke Papandayan dan ternyata dapat kabar kalau Guntur itu kebakaran. Mungkin salah satunya karena faktor cuaca yang sangat terik ini. Cuman kemarin dikasih tips sama warlocknya Papandayan, biasanya Gunung Guntur itu walaupun kebakaran tetap bisa didaki, yang penting kontak base camp aja, pastikan kira-kira udah bisa dimasuki atau belum. Jadi akhirnya jadwalnya kan diputar itu Selasa ke Papandayan, Rabu Kamis ini ke Cikuray, hari Jumat rencana ke Guntur. Jadi nanti setelah turun dari Cikuray ini Mas Ramu akan ngontak base camp Gunung Guntur untuk memastikan apakah hari Jumat udah bisa didaki atau belum.
kondisi jalurnya masih sama ini kemiringannya, cuman ini bagus, jalurnya dirawat, ada dibuat terap-terap ini, jadi nggak terlalu terasa kemiringannya. Loh, itu lihat dari jauh miring sekali ini, tapi karena dibuat terap-terap itu aman, meski membawa beban berat insya Allah aman. Cuman nggak tahu kalau ini misalkan kondisi hujan gimana, mungkin ya agak-agak becek atau licin. Itu sebelah kiri itu mungkin jalur lama, ini jalur yang baru. Nah, ini bekas gerusan hujan. Di Gunung Cikuray ini beritanya pada bulan Februari tahun ini ada rombongan pendaki sambar petir di pos 3. Di kronologinya itu ada 6 pendaki dari Banten yang mendaki di bulan Februari di akhir pekan gitu kan. Pada waktu itu terjadi hujan lebat sekali, mereka kemudian kan berteduh tapi nggak gerombol, menyebar gitu di bawah pohon, sampai akhirnya ada kilat menyambar. Dari 6 rombongan itu ada 1 orang pendaki yang terkena sambaran petir langsung, sedangkan ada 1 temannya yang mencelat atau apa istilah terpental karena ini apa efek, dan akhirnya yang terkena langsung itu kondisinya terlungkup dan meninggal di tempat. Akhirnya mereka laporan ke pihak basecamp, dan pihak basecamp meneruskan ke petugas BPBD Garut dan Polsek Cilawu untuk melakukan evakuasi dan olah TKP. Jadi memang kalau mendaki di musim hujan itu resikonya seperti itu. Ini udah kelihatan shelter pos 5 ya. Ini posisinya sangat tinggi sekali. Jadi di jalur tapak gerot ini bagus sekali, setiap pos ada shelternya, jadi kita bisa istirahat, duduk-duduk, ada tempatnya yang bersih, misalkan hujan pun kita bisa berteduh sambil makan di shelter. Soalnya kalau nggak ada shelter itu kan makannya di balik mantel. Kita istirahat sejenak, minum sama bikin video bullet time. Kita udah sampai di pos 5 Kiberem. Jadi Mas Ramu memang selama ini tipe pendaki view istilahnya apa, view hunter, mencari pemandangan. Jadi sangat menghindari pendakian di musim hujan, selain karena merepotkan juga karena itu apa, kadang-kadang takut kesambar petir. Tapi biasanya ya seharusnya kalau model-model gunung yang hutan seperti ini itu biasanya sangat jarang kejadian sambar petir. Yang rawan terjadi sambaran petir itu di tipe-tipe gunung terbuka kayak sabana model Merbabu atau Perahu gitu, atau di puncak yang ada towernya itu juga rawan menjadi penarik petir. Ini kita lanjut lagi perjalanan meninggalkan pos 5 menuju pos 6. Tanjakannya semakin curam kemiringannya, tapi masih enak karena ada trap-trap ini. Nanti kalau ada POV kita
informasikan. Ini sementara kita skip dulu atau kita cepatkan aja, ya lah, kita kasih intro musik dulu aja. Kita udah di ujung cerita kali ini atau di part video kali ini. Bentar lagi kita akan nyampe di pos 6. Cuman ini Mas Ramu sudah kehabisan tenaga karena panasnya luar biasa ini. Dan snack Mas Ramu juga ada di tas yang dibawa Bang Aldi semua. Ini Mas Ramu tuh biasanya kalau kondisi lemas gini ya nyemil-nyemil wafer untuk menambah stamina. Sebenarnya bukan menambah stamina sih, memperbaiki sugesti. Dari pos 5 sampai pos 6 kondisi jalurnya masih sama, cuman kemiringannya semakin bertambah sedikit-sedikit gitu. Kalau kanan kiri nggak ada view full hutan seperti ini. Itu di depan sudah kelihatan shelter dari pos 6 tempat kita akan mendirikan tenda. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini, sampai bertemu kembali di cerita selanjutnya. Setelah ini mungkin yang tayang lanjutan dari video kembang biang belembem sisa-sisanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.